terus melakukan konsolidasi pemenangan Pak Ganjar dan Prof. Mahfud. Dan dalam memasuki masa kampanye ini, safari politik sudah dilakukan. Kampanye secara langsung oleh Pak Ganjar, Prof. Mahfud MD, safari politik Bu Siti Atikoh, kemudian juga Mas Alam bertemu dengan anak-anak muda menggerakkan semangat juang. Dan dari pemetaan yang kami lakukan, apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar tentang belusukan plus dengan tinggal di rumah rakyat, bergerak cepat, mengakselerasi berbagai persoalan, menyelesaikan tingkat kebutuhan harga-harga yang cenderung naik untuk kemudian melalui gaspol, melalui gerak cepat, itu dijawab dengan sangat baik oleh seluruh tim pemenangan Pak Ganjar, Prof. Mahfud MD. Sehingga dari antusiasme dari masyarakat yang ingin pemimpin yang bersih, pemimpin yang rakyat, pemimpin yang bergerak cepat, itu berada di Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Hari ini kami memantapkan gerakan turun ke bawah bersama rakyat dengan narasi yang ditangkap oleh rakyat tentang Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD adalah kemampuan akselerasi, kemampuan untuk turun ke bawah, kemampuan untuk belusukan, dan ini tidak bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Perbedaan strategi yang untuk minggu ini dibandingkan minggu lalu seperti apa, Pak? Jadi kita tidak banyak mengalami perubahan karena sejak awal kami konsisten. Sejak Pak Ganjar, Prof. Mahfud diusulkan, bagaimana pemimpin ini mampu memperbaiki, mampu mempercepat, dan mampu memberikan sentuhan terhadap persoalan-persoalan rakyat. Bagaimana terhadap petani, terhadap kepastian pupuk dengan harga terjangkau, harga pangan yang menguntungkan petani, kemudian terkait juga dengan program-program kerakyatan agar seluruh fakir, miskin, dan anak terlantar dijamin oleh negara, termasuk program bagaimana dari satu keluarga, satu sarjana. Itu banyak direspon oleh publik karena kita hanya bisa meningkatkan Indonesia unggul kita melalui pendidikan, melalui pemberantasan kemiskinan, melalui penciptaan lapangan kerja. Dan itu tidak mungkin dilakukan tanpa pemberantasan korupsi. Apakah harapan nanti juga akan membahas kesiapan debat pasangan capres dan cawapres? Ya, debat sudah dipersiapkan, apalagi kita lihat Pak Ganjar selama ini dalam debat-debat, di dalam pilgub pertama, pilgub kedua, dan pengalaman sebagai anggota legislatif, terlebih Prof. Mahfud dengan pengalaman di 3 lembaga negara, itu menunjukkan kedua pemimpin ini sangat siap. Maka kami berharap debat tetap sesuai dengan apa yang tertulis di dalam PKPU. Jangan merubah peraturan yang terkait dengan debat ketika proses sudah berjalan. Apa artinya dari PP sendiri tidak menerima kalau debat cawapres itu dinampingi capres? Ya, kita taat pada aturan yang sudah berlaku sebelumnya. Karena ini sudah menjadi kultur di dalam debat, bahwa debat itu dilakukan oleh 2 kali capres, 2 kali cawapres, dan kemudian 1 pasangan. Bahkan di dalam peraturan 3 capres, kemudian 2 cawapres. Itu yang kita ikuti dengan penuh disiplin. Ketika aturan dirubah di tengah jalan, nanti terkesan KPU tidak independen. Oh, berarti hari ini juga ada rapat Pak di KPU, berarti TPN mengharapkan format debat tidak berubah Pak ya? Ya, kami mengharapkan tetap, karena itu peraturan yang sudah ada, sehingga dengan antusiasme masyarakat untuk menunggu seluruh gagasan yang akan disampaikan oleh capres dan cawapres, sebaiknya kita fokus pada narasi yang mau disampaikan, fokus pada karakter pemimpin, pada apa yang dilakukan oleh pemimpin untuk menyelesaikan masalah rakyat dan membawa bangsa Indonesia ini ke depan dengan pemimpin yang memiliki komitmen kerakyatan, pemimpin yang berani memberantas korupsi, pemimpin yang tidak kolusi, tapi pemimpin yang turun ke bawah melakukan belusukan dari rumah-rumah rakyat. Mas Hasto, ini kan memang kemarin sempat ada mungkin dikatakan ya dengan oleh Pak Butet Kertarajasa bahwa ada intimidasi yang dilakukan oleh aparat sebelum dia melakukan pentas seni yang akhirnya kemarin didatangi oleh Pak Mahfud. Ini bagaimana tanggapan Mas Hasto? Ya, politik itu kan luas, ada politik kebudayaan, itu kan suatu ekspresi, termasuk politik melalui kebudayaan juga menyampaikan sarana kritik atau kritik, sehingga dari kami sangat menyayangkan hal-hal larangan seperti itu seharusnya tidak perlu dilakukan. Itu suatu tindakan yang berlebihan, suatu campur tangan dalam ranah kebudayaan yang seharusnya tidak perlu, sehingga ini memperkuat apa yang disampaikan oleh masyarakat, terjadinya suatu fenomena, kenyataan bagaimana neo-orba itu kembali hadir. Mas Hasto, izin selain Mas terkait dengan rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta yang saat ini dikritisi oleh sejumlah pihak,
karena memuat ketentuan bahwa presiden bisa menunjuk langsung gubernur dan wakil gubernur itu dinilai sebagai kemunduran demokrasi. Tanggapan Mas Fajar? Ya, kami mendorong, kami menangkap aspirasi dari masyarakat bahwa demokrasi di tangan kedaulatan rakyat itu untuk menentukan pemimpinnya. Sehingga keistimewaan dari DKI itu tidak harus dilakukan dengan merubah suatu undang-undang. Nah, inilah yang kemudian kami terus, mereka-mereka yang mengkritisi itu adalah suara rakyat. Itu yang harus ditangkap, termasuk oleh PD Perjuangan, bahwa kepala daerah di DKI itu ya sebaiknya itu dipilih oleh rakyat, karena rakyatlah yang berdaulat. Tapi kan PDIP di DPR menyetujui Ya, usulan. kita kan terus kemudian mendengar aspirasi rakyat. Jadi kan politik ini kan dinamis, terjadi beberapa perubahan-perubahan konstelasi. Sehingga di dalam melihat perubahan konstelasi itu, pedoman kita terpenting adalah suara rakyat. Rakyat ingin agar gubernur di DKI itu dapat dipilih. Mas Hasto, terkait dengan pertemuan Puan sama Pak Luhut beberapa waktu lalu, itu PDIP memandangnya seperti apa? Ya, pertemuan bagus, suatu silaturahim. Itu menunjukkan mungkin Mbak Puan main dua kaki. Namanya orang sakit kan tradisi kita untuk saling mendoakan, untuk kita tengok. Ya, itu nilai-nilai kemanusiaan yang ditunjukkan oleh Mbak Puan, dan itu bagian dari kultur bangsa.